Halo, halo, apa kabar Anda? Bang Said Didu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jujur aja sebenarnya bingung, tapi juga sebenarnya sudah mulai mencoba memahami gitu apa yang terjadi ya. Ini kan pemerintah akhirnya nambah utang lagi soal kereta api cepat Cina ini. 8 triliun ke Cina gitu ya utangnya gitu ya. Dan kelihatannya dari target semula yang sudah molor ke bulan Juni nggak bakal bulan Juni juga nggak akan selesai. Mungkin baru diperkirakan baru Agustus. Tetapi pun saya berpikir mungkin Agustus itu juga tidak akan selesai juga gitu. Ini menurut saya sejak awal kan kita sudah sudah menandai bahwa pembangunan kereta api cepat Cina ini sebenarnya pintu masuk kita dalam jebakan utang Cina ya, Bang Said itu ya. Eh, jadi ini Mas Hersul, saya katakan semakin cepat selesai, semakin cepat kereta api bisa bangkit. Itu lebih Kenapa? bagus ditunda-tunda selesainya gitu ya. Ya, tapi itu menambah beban aja, menambah beban. Jadi begini, eh, proyek ini yang perlu kita pertanyakan adalah proyek ini sudah bisa dikatakan bahwa pasti proyek tidak layak, pasti proyek tidak layak. Dan memang kita sudah menyatakan tidak layak dan tidak layak. Kenapa tidak layak? Itu karena eh, sekarang sudah pemerintah harus turun tangan. Artinya IRR-nya sudah nggak cukup. Kan tahun lalu dikasih penyertaan modal negara. Ya, apa itu IRR itu apa, Bang? Waktu pengembalian modalnya Oke, itu ya. nggak cukup. Makanya dia minta menjadi 80 tahun. Dengan harga tiket juga akan dinaikkan bahkan untuk menutup parahyangan. Jadi berbagai cara menyiksa rakyat demi suksesnya proyek ini. Nah, ini proyek jebakan. Proyek jebakan Cina. Nah, sekarang jebakan itu sudah terjadi. Sekarang itu terjadi. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah kenapa mengutang ke Cina? Itu kan pertanyaan. Kalau proyek ini memang layak, maka proyeknya sendiri loh yang pinjam, nggak perlu pemerintah terlibat. Karena layak, maka perbankan akan membiayai. Nah, kalau ini kan banknya dari Cina, sepertinya perbankan Cina pun sudah tidak mau membiayai tambahan karena terpaksa saja. Jadi, Ya, Pak, karena itu pemerintah yang harus jamin gitu ya. nah, akhirnya nah itu sudah dijamin pemerintah, tapi menambah saja yang sudah jamin dia nggak mau lagi. Oke, masih ingat dulu pernyataan pemerintah menyatakan meminta Cina menjadi pemilik saham mayoritas proyek ini, tapi Cina tidak mau. Cina tidak mau. Itu menunjukkan dua hal. Satu, bahwa memang proyek ini tidak layak. Yang kedua, Cina memang hanya mencari keuntungan dari pelaksanaan proyek, bukan dari pengelolaan kereta api cepat. Kalau nanti pengelolaan kereta api cepat bangkrut, maka dia sudah untung di proyeknya, untung di pembelian kereta api cepatnya, untung di tenaga kerjanya, untung di perbankannya, karena dijamin pemerintah. Artinya betul-betul jebakan sudah terjadi. Nah, kalau itu terjadi, maka pasti kemungkinan akan Cina akan mengakuisisi aset tersebut. Nah, kalau aset tersebut tidak cukup, maka dia pasti minta tambahan aset lain. Nah, siapa tahu sebenarnya itu ada kaitan dengan keinginan pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Siapa tahu sebenarnya di balik itu ada bahwa oke, okay, karena kami rugi kereta api cepat, maka serahkan bandara kepada kami. Ya, ya, Itu ya. itu Dan bisa itu terjadi. jangan dianggap mengada-ada ya. Itu terjadi di Sri Lanka ya, Bang Said itu ya, berkaitan dengan pembangunan bandara dan juga diserahkannya pelabuhan laut dalam Hambantota ya kepada Cina. Ya. Itu sudah terjadi ya. Ya. Dan, jadi yang kita ingat tahu, yang gagal itu Hambang Tota kan, yang nggak layak, sehingga dia minta Ban- kompensasi ke bandara, Bukan ya kebalik, kan? kebalik. Bandaranya yang tidak layak, Nah, tapi betul. kemudian dia minta kompensasi ke pelabuhan karena ke pelabuhan itu pelabuhan laut dalam bisa untuk pangkalan kapal selam di sana, Bang. Nah, sepertinya itu taktik mereka. Jadi jangan sampai itu yang terjadi karena hal ini bersamaan, isu ini bersamaan munculnya gitu. Jadi, nah jangan sampai nanti kereta api cepat nggak layak, bandaranya yang diambil. Bandara Soekarno Hatta loh, saya ingatkan Bandara Soekarno Hatta yang diambil. Nah, jadi ini menunjukkan, nah saya sangat heran, kok ini masih dilanjutkan. Begini, kalau proyek ini normal, biasanya Mas Heru, saya ini Pimpro,
di umur 24 tahun. Kalau kesalahan perencanaan dari kontraktor, maka bukan diganti, didenda. Kalau perencanaannya itu mundur, maka dia dapat didenda karena dia mundur pelaksanaannya. Ini kan mundur udah tahunan, tapi nggak ada denda. Terjadi pembengkakan anggaran dibiarkan pembengkakan itu malah ditutupi pemerintah. Jadi otak rasional saya sangat hilang melihat cara pengelolaan negara seperti ini. Jadi saya ingin menyatakan, eh kereta api cepat yang awalnya diduga sebagai proyek jebakan Cina kepada Indonesia sudah terbukti bahwa ini memang menjebak. Itu Mas Ed. Dan ini kelihatannya bagi Cina nggak penting ya. Kereta ini nanti beroperasi untung atau rugi buat mereka tidak terlalu penting kan? Ya, karena memang dia menganggap tidak penting sangat jelas. Satu, tidak mau mengambil saham mayoritas. Yang kedua, tidak mau lagi ngutang. Nah, tidak mau ngutang. Nah, tidak mau kan saya ulangi tadi, kalau proyek ini layak, maka KCIC dong yang ngutang, bukan pemerintah yang ngutang, gitu kan? Akhirnya memang tidak layak. Nah, jadi saya sudah mengingatkan, ya ini kan jejak digital yang kita tinggalkan, bahwa gara-gara kebijakan kalian, rakyat tersiksa dan kemungkinan besar kereta api akan menjadi transportasi yang sangat mahal. Dan kita lihat Mas Hersu, harga-harga tiket kereta api sekarang naik drastis. Dan saya katakan itu karena kereta api sudah tidak punya modal lagi selain karena sudah habis semua dijaminkan ke apa namanya untuk membiayai kereta api cepat. Ya, Mas ya. Hersu, saya katakan cuma buka di publik sekarang. Saya dapat informasi dan valid bahwa semua aset kereta api itu sudah dijaminkan untuk membiayai kereta api. Oke. Sehingga itulah kenapa sekarang untuk biaya manapun itu akan membebani rakyat dan pasti menaikkan tiket di mana-mana karena itu kereta api yang dibangun sekarang itu betul-betul kereta api yang tidak layak. Saya kasih contoh aja lah, kereta api bandara, LRT, kemudian ini kereta api cepat itu semua dibangun dengan ini padahal itu pasti tidak layak. Ya, dan itu kereta PT KAI itu jadi korban saja ya, karena semula kan bukan mereka ini ya, lead apanya ya, lead projectnya bukan mereka, tapi sekarang begitu yang lain BUMN yang lain sudah tidak sanggup, seperti LR itu kan adikarya kan sebelumnya ya, sekarang diserahkan sepenuhnya ke mana ke PT Kereta Api. Kalau kereta api cepatnya tadinya Waskita Karya ya, yang leadnya ya, dan diserahkan Waskita dulu. ya, sekarang juga diserahkan kepada kereta api juga ya, jadi memang kasihan ini PT Kereta Api ini sebenarnya salah satu perusahaan yang harusnya sehat gitu, gara-gara ini dia kena komorbid dari BUMN yang lain begitu. Komorbid dari pencitraan penugasan. Jadi bukan gara-gara BUMN lain. BUMN lain juga ditugaskan saat. Oh iya iya, oke. Ya, nah memang ya apa namanya ketidakpahaman mereka mengambil keputusan bahwa di dalam undang-undang perkeretaapian itu semua kendaraan yang pakai rel itu harus kereta api. Masa kita dikasih kereta api cepat, adikarya dikasih LRT itu pasti melanggar undang-undang. Nah, baru terbuka karena masalah keuangan juga sebenarnya. Akhirnya kereta api sekarang yang menghadapi masalah keuangan. Jadi artinya ini bisa merambat kemana-mana ya kasus ini apa kegagalan proyek di PT Kereta Api Cepat ini, selain Waskita Karya sekarang yang sebelum beberapa hari kemarin juga kita bahas soal dia bakal bangkrut, kemudian Adikarya juga terlilit utang yang sangat besar, nanti giliran ke PT Kereta Api, dan kalau PT Kereta Api yang kena ini dampaknya sangat serius juga karena ini berkaitan dengan publik transportasi umum, Bang Said itu. Saya pikir hampir semua ini begini, itulah kenapa BUMN itu harus dijaga kesehatannya karena itu dampaknya terlalu banyak. Dampaknya kalau terjadi banyak sekali karena itu akan merembet ke perbankan, akan merembet ke layanan publik dan akan merembet ke vendor-vendor yang ada gitu loh. Jadi ini yang saya apa namanya, yang saya sangat heran kenapa perhatian terhadap ini. Tapi memang kita sudah menduga dulu Mas Her. Ini kelihatannya penugasan kepada BUMN untuk proyek-proyek pencitraan itu sangat apa namanya akan sangat merugikan BUMN dan faktanya memang sudah terjadi sekarang. Jadi coba bayangkan kereta api Makassar juga itu kan nah,
Sekarang mau diserahkan ke BUMN juga nggak cukup. Nah, ingat Kertajati, kalau ini sekarang dia bilang dulu mau dijadi bandara umroh, nggak juga tuh karena pasti nggak layak. Bandara haji berapa sih bandara haji? Berapa pesawat yang mendarat? Nggak mungkin lah untuk bayar listrik aja nggak cukup. Jadi, nah berhentilah bikin gimmick-gimmick terus seakan-akan ada jalan keluar terhadap kesalahan yang sudah dibikin. Jadi sekali lagi kalau kita balik lagi penambahan bisa jadi ini utang baru ini mungkin bukan 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 utang yang terakhir ya. Tapi mungkin akan ada muncul utang baru lagi dan belum tentu tapi pemerintah Cina juga bank-bank di Cina dalam hal ini BUMN Cina juga akan bisa mau memberikan talangannya ya. Itu saya pikir Cina itu yang dia menunggu saja kapan serah terima Hmm, kereta ini ke Indonesia. oke. Setelah itu dia akan memulai menagih utangnya. Hmm, 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 hmm. Menagih utangnya, perusahaan bukan dia menagih. KCIC akan menagih utang. Ya. Kan itu Bank Cina kayaknya apa namanya mengeluarkan uang kan Hmm, dengan utang ke Bank China. hmm. Nah kalau Bank Cina, nah karena dijamin pemerintah, kalau kereta api nggak kuat membayar, maka dia ke pemerintah menagihnya karena jaminan pemerintah. Hmm. Apabila pemerintah nggak bisa membayar, maka kemungkinan besar dia minta infrastruktur lain Oke, untuk ya, ya, bayar ya, itu. ya. Nah, Ya. itulah rangkaian cara menjebaknya seperti itu. Ya, dan Cara itu menjebaknya ya. seperti itu. Dan kalau toh kemudian nanti kereta api ini beroperasi, disitulah justru nanti kerugian-kerugian itu semakin membesar ya, karena memang tidak layak dan tidak layak tadi. Ya, semakin cepat dioperasikan, semakin cepat rugi. Saya kasih gambaran aja, Mas Hersu ya. Negara seperti kereta api cepat tuh, tiket yang masuk akal tuh memang ya, coba saya kembali lagi dari kereta api cepat Madinah Mekah. Yang ekonomi itu 450 kilometer. Nah, yang kelas ekonomi itu sekarang itu sekitar 1,2 juta sampai 1,5 juta. 450 kilometer. Artinya, kalau Bandung, kalau Melayak, itu kan sepertinya seperti apa? Sepertiga kan? Jadi memang ya seperti jaraknya gitu. Nah, itu kira-kira memang 500.000 per baru baru titik layak. Nah, itu kan nah yang menarik benar-benar ini cara untuk apa namanya pemerintahan yang ingin otoriter sekali. Bayangkan demi kereta api cepat Parahyangan harus ditutup. Itu kalau gitu ya udah aja lah tanggung-tanggung amat. Tutup aja jalan tol sekalian biar biar kereta api cepat apa namanya untung gitu. Ya, pokoknya itu kereta api cepat itu rumusnya dia bisa untung kalau semua jalur ke Bandung itu ditutup semua ya, gitu ya. Kembali ke jalur jalur arteri saja gitu ya, seperti yang zaman Ya, dulu lagi. dan semua buzzer harus naik itu. Oke, jadi balik yang tadi itu, dugaan Anda ini skenario Sri Lanka itu bisa bakal terjadi ya dalam kasus kereta api cepat Cina ini ya. Tanda-tandanya seperti itu. Jadi istilahnya kereta api cepat itu adalah proyek apa namanya proyek jebakan untuk Ngambil melakukan alihan ya. okupasi Ya, untuk melakukan okupasi terhadap infrastruktur strategis lainnya. yes, oke. Dan Anda yang curiga yang paling bisa dijual itu ya Bandara Ngurah Rai dan Bandara Soekarno-Hatta gitu ya. Sepertinya itu yang ada sedang dibalik Oke, seperti itu. baik. Oke, terima kasih Bang Saidi. Mudah-mudahan ini saya ngomong mudah-mudahan dugaan buruk Anda tadi semua tidak terjadi. Itu kan harapan kita seperti itu ya, Bang Saidi itu ya. Ya sama dengan 3 tahun lalu. Mudah-mudahan apa yang kita katakan bahwa BUMN tidak bangkrut karena penugasan ternyata terjadi. Ya, ya. Terjadi. Jadi ya saya sekali lagi mudah-mudahan lagi dugaan kita hari ini tidak terjadi. Yes, oke. Baik, terima kasih Bang Saidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.